语言爬满了甲骨。Si Hao dan Huolinger maju ke depan. Lonceng merah besar samar-samar terlihat, dan nyanyian sutra menjadi lebih jelas, seolah-olah terdengar tepat di sebelah telinga mereka. Akhirnya, mereka mencapai tempat dengan platform dao tinggi yang dibangun dari batu merah. Sebuah kitab suci kuno terletak di permukaannya, melepaskan aura dao kuno yang hebat. Apa? Bahkan si Hao khawatir. Bagaimana bisa begitu mudah? Sebuah gulungan kitab suci muncul segera setelah mereka tiba. Dia punya perasaan bahwa jalan di depan pasti penuh bahaya. Hanya dengan mengalami banyak kesulitan, seseorang biasanya akan menerima hadiah, bukan sesuatu yang langsung seperti ini di mana kitab suci disajikan di depan mereka pada platform dao. Lonceng merah besar bergemuruh. Simbol berkedip, mengelilingi platform dao dan menyelimuti kitab suci kuno. Suara merdu mulai terdengar di area ini. Istana ini sangat luas. Setelah melihat platform dao menampilkan tulisan suci kuno seperti ini dan lonceng besar yang melindunginya, keduanya secara alami merasa sulit untuk tenang. Apakah ini kitab suci kekaisaran kuno? Huolinger diaduk. Wajahnya yang cantik dan tanpa cacat penuh dengan harapan. Simbol merah bergerak di sekitar platform dao, dan semua jenis simbol kuno berputar-putar di sekitar tulisan suci di atasnya. Aura dao besar memenuhi area ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ini bukan benda biasa. Si Hao merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar segera setelah mereka mencoba mendekat. Dia dengan paksa ditolak, membuatnya tidak bisa mendekati platform. Saya pernah mendengar bahwa tulisan suci ini sangat istimewa dan tidak dapat diperoleh dengan paksa. Seseorang hanya bisa duduk di sini dan mendengarkan dengan hormat. Seberapa banyak yang bisa dipahami seseorang akan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri, kata Huolinger. Si Hao menghela nafas. Ini jelas merupakan salah satu benda suci negara api. Dia kemungkinan besar tidak akan menerima jenis manfaat apapun darinya. Huolinger berjalan ke depan, tetapi juga dihentikan oleh gelombang kekuatan yang tak terlukiskan. Namun, dia dengan cepat duduk untuk menyelami nyanyian kitab suci. Kulitnya yang putih bersih mulai bersinar, beresonansi dengan tulisan suci dan suara dao diturunkan melalui klannya. Simbol merah muncul satu demi satu di tubuhnya, dan segera setelah itu, energi misterius mulai menyebar keluar. Cukup efektif. Anda juga harus mencobanya. Huolinger melihat ke belakang dan mengisyaratkan agar dia mengikutinya. Ketika si Hao mendengar apa yang dia katakan, dia duduk sambil menghadap platform dao merah. Setelah menutup matanya, dia mencoba merasakan kitab suci dan mendengarkan arti sebenarnya dari dao seperti garis keturunan klan api. Sayangnya, dia hanya bisa mendengar suara tulisan suci yang sangat keras tanpa membedakan apa itu. Seolah-olah semuanya terkubur di bawah gemuruh lonceng besar. Si Hao tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun bahkan setelah duduk di sana selama setengah jam. Namun, dia memperhatikan bahwa Huolinger telah lama menenggelamkan dirinya. Dia memiliki penampilan yang serius, seolah-olah dia adalah seorang dewi, suci dan damai. Dia dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang. Dia berdiri dan mulai mengitari platform dao sambil dengan hati-hati mengamati kitab suci kuno. Apakah ada persyaratan untuk menjadi keturunan klan api untuk memahaminya? Ini benar-benar akan meninggalkannya dalam situasi tak berdaya. Ini semua sebelumnya disiapkan untuk klan api yang memiliki garis keturunan Vermilion Bird. Orang luar seperti dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari semua ini. Si Hao hanya bisa menghela nafas. Hanya setelah 3 hari Huolinger membuka matanya. Dia bersemangat tinggi, dan simbol merah muncul di sekujur tubuhnya. Mereka semua diterima dari mendengarkan kitab suci kuno. Itu benar-benar seperti yang ayah katakan. Apa yang didengar setiap orang tentang arti sebenarnya berbeda. Ini adalah kitab suci kuno yang mengejutkan dunia yang ditulis oleh Kaisar Suci kuno sendiri. Dia penuh dengan sukacita. Saat itu, ayahnya juga telah memahami Dao di sini. Tubuhnya mengalami evolusi yang memungkinkannya melayang ke langit dan membangun fondasi yang paling stabil. Apakah kamu tidak menerima manfaat apapun? Huolinger bertanya. Si Hao menggelengkan kepalanya dan tertawa.
Bisakah kamu memberiku beberapa simbol klan apimu? Itu tidak harus sesuatu yang dalam atau mendalam, cukup untuk digunakan di dunia ini. Kulitmu benar-benar tebal. Huo Linger secara alami tahu bahwa orang ini juga ingin mempelajari Dao di sini, tetapi misteri mendalam yang sebenarnya dari klan api tidak dapat dibocorkan terlepas dari seberapa baik hubungan mereka. Setelah memikirkannya, dia masih mewariskan mnemonic Chan sederhana. Itu adalah simbol paling mendasar dari klan api yang tidak bisa dianggap terlalu rahasia. Itu diedarkan bahkan di dunia luar. Terima kasih banyak. Si Hao menjadi sangat senang dan segera duduk untuk memulai nyanyiannya. Dia kemudian pergi untuk merasakan tulisan suci di atas platform Dao. Dalam hal kultivasi, bakat alaminya benar-benar konyol. Bahkan ketika jalan pencerahan baru memasuki tangannya, dia segera mulai menggunakannya dengan bebas dan tanpa susah payah. Dia segera mulai mengoperasikannya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya melonjak dengan api. Simbol merah tua berputar-putar di sekelilingnya. Segera setelah itu, tubuh si Hao bergetar karena dia mendengar suara yang bagus. Itu adalah Dao kuno, namun tersembunyi di dalamnya adalah kekuatan tirani, serta keagungan seorang kaisar. Seolah-olah seorang kaisar suci tertinggi sedang duduk di atas platform Dao dan memberikan ceramah tentang misteri surga dan bumi yang mendalam. Si Hao memperoleh beberapa metode, tetapi ini bukan hal yang dia inginkan. Apa yang dia butuhkan adalah kemampuan surgawi, kemampuan seperti teknik berharga Vermilion Bird, bukan warisan kaisar suci. Pada saat itu, mulut kecil Huo Linger melebar. Apa Anda sedang bercanda? Orang ini terlalu konyol. Dia bisa mulai belajar di sini segera setelah mendapatkan simbol klan api. Si Hao terus memahami Dao di sini. Apa yang dia dengar sekarang benar-benar berbeda, dan secara bertahap menjadi semakin dalam. Yang paling penting adalah dia bisa menyaksikan beberapa pemandangan yang tidak biasa. Sosok tertinggi yang samar muncul tepat di depannya. Dia dikelilingi oleh lonceng merah besar, dan di sampingnya ada beberapa simbol samar. Ketika dia melihat lebih dekat, dia bisa menguraikan beberapa dari mereka. Si Hao tercengang. Setelah mengidentifikasi mereka dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ini semua adalah saran. Misalnya, diagram magis, simbol, api sejati Vermilion Bird, dan lain-lain. Sepertinya itu menunggunya untuk memilih satu. Setiap orang sangat menarik. Si Hao dengan hati-hati memeriksanya. Ketika dia melihat dua kata teknik berharga, dia memilihnya tanpa ragu sedikitpun. Cahaya berapi-api melonjak, dan seekor burung surgawi merah muncul di platform Dao. Itu adalah makhluk yang bisa memandang rendah segala sesuatu di bawah langit, dan pada saat ini, ia menyapu pandangannya. Si Hao tahu bahwa segala sesuatunya menjadi buruk. Burung ganas itu menukik untuk terlibat dalam pertempuran ganas, membuatnya berkeringat dingin. Sulit baginya untuk bergerak saat dalam posisi duduk ini, jadi dia pasti tidak bisa bangun tepat waktu. Tahan. Ketika memasuki keadaan pikiran apapun, seseorang harus terlibat sepenuhnya. Aku seharusnya bisa melihat semua ini. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, ruang di antara alisnya menyala, dan bola cahaya yang menyala dilepaskan. Segera setelah itu, dia melepaskan diri dari pembatasan dan bisa bergerak lagi. Dia bergegas ke atas untuk menyerang burung setan merah itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Di kejauhan, Huo Linger berteriak kaget. Sementara itu, sebuah suara besar dilepaskan, seolah-olah suara lonceng emas besar berdering. Si Hao terbangun. Dia memperhatikan bahwa dia tidak bertabrakan dengan burung surgawi merah, melainkan memukul telapak tangannya di lonceng merah besar itu. Dengan suara hong, gelombang menabrak keluar dan mendorongnya kembali. Dia dikirim terbang oleh energi Dao yang sangat kuat. Itu terlalu berlebihan. Untungnya, si Hao segera melepaskan kekuatannya. Dia menggunakan kekuatan bulan teknik Kunpeng yang berharga untuk melarutkan sebagian besar kekuatan, sehingga mencegah cedera pada tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Huo Linger berjalan mendekat. Setelah hati-hati bertanya tentang situasi, dia mengerutkan kening.
Ayah saya telah mengatakan sebelumnya bahwa bukan tidak mungkin bagi mereka yang berasal dari luar klan kami untuk mendapatkan peluang di sini. Mereka dapat mengeluarkan tantangan, dan jika mereka berhasil, maka mereka dapat menerima manfaat. Dia menduga bahwa barusan, Si Hao telah memasuki keadaan seperti itu. Dia mencoba untuk menantang salah satu rintangan sulit yang ditinggalkan oleh kitab suci kuno Kaisar. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah istana besar ini menjadi sedikit berbeda. Ada jenis aura yang tak terlukiskan. Platform Dao menyembunyikan dirinya sendiri, dan kitab suci kuno menghilang. Namun, ada cahaya yang berkedip-kedip di depan mereka. Keduanya agak curiga, tetapi mereka terus maju. Ada sajadah yang berkelap-kelip dengan simbol-simbol. Suara gemuruh bisa terdengar, seolah-olah seorang senior akan mengajar juniornya. Ini tempat ini. Setelah mendapatkan warisan, seseorang perlu berkultivasi di sini untuk mengkonsolidasikan apa yang mereka pelajari. Huo Linger mengerti sedikit, jadi dia langsung berjalan ke depan. Namun, bahkan sebelum dia mendekatinya, sajadah menyedotnya dengan suara sua, mendudukkannya di atas. Suara Dao segera mulai terdengar. Simbol merah muncul, mengelilingi Huo Linger. Apalagi kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Kitab suci kuno dari sebelumnya muncul kembali dan menggantung di atas kepalanya. Suara hualala terdengar saat halamannya dibuka sendiri. Area di antara alis Huo Linger menyala. Vermilion bird merah kecil berkedip bersama dengan tulisan suci yang brilian itu. Huo Linger terkejut dan sangat senang. Dia memandang Si Hao di kejauhan dan berkata, "Saya mungkin memasuki hibernasi yang dalam. Anda harus berhati-hati dan tidak bertindak sembrono." Dia telah memperoleh kesempatan yang luar biasa. Simbol yang diukir ayahnya sebelumnya benar-benar efektif. Itu mengarah pada kebangkitan kitab suci kekaisaran, dan membiarkan isinya bergabung dengannya. Tentu saja, menurut ayahnya, sang kaisar, yang terpenting adalah kekuatan garis keturunannya harus sangat kuat. Meskipun dia bukan Vermilion Bird, dia masih memiliki darah asli. Setelah bertahun-tahun, alasan Kaisar Api memegang darah asli adalah untuk hari dia bisa memasuki istana Kaisar Suci. Untuk sesaat, cahaya yang menyala-nyala itu berkedip, dan nyala api yang sebenarnya menenggelamkan Huo Linger. Kitab suci kuno menciptakan suara hualala dan terus berputar. Helai demi helai simbol mengalir keluar ke tubuhnya. Si Hao tercengang. Ini benar-benar disiapkan untuk orang-orang klan api. Dia hanya bisa menatap kosong di sini. Ada yang tidak beres. Dia berbalik dan melihat bahwa arena hitam telah muncul di lokasi lain. Arena besar terbentuk dari batu hitam pekat yang sangat besar. Ada tablet batu di sampingnya dengan beberapa karakter yang diukir di atasnya. Itu pasti sesuatu yang baru saja muncul. Si Hao berjalan dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Tablet batu dengan jelas menjelaskan semuanya, menyatakan bahwa ini adalah tempat bagi mereka yang bukan dari klan api. Jika seseorang berkuasa di sini, maka mereka akan menerima manfaat besar. Serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird. Si Hao terguncang. Dia tidak pernah mengharapkan hadiahnya begitu menantang surga. Tertulis di tablet bahwa kitab suci kekaisaran klan api tidak dapat diberikan kepada orang luar, tetapi ada beberapa yang dapat diserahkan kepada individu terpilih. Selain itu jelas menunjukkan bahwa mereka sama-sama tidak ada bandingannya. Apa itu serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird? Ada beberapa anotasi di bawah, dan setelah Si Hao berhenti membaca, dia terkejut. Dewa telah muncul dari nenek moyang Little Red, dan ibunya bahkan menyalakan api surgawi, menjadi roh penjaga negara api. Mereka semua memiliki reputasi termasyhur yang mengguncang era kuno. Mereka semua sangat kuat. Mereka mampu terus-menerus mengalami kelahiran kembali untuk menciptakan darah asli Vermilion Bird, membuat mereka menjadi ras yang sangat menakutkan. Namun, mereka tidak mendapatkan warisan leluhur mereka. Semua kemampuan surgawi yang mereka gunakan, meskipun juga mengejutkan dunia dan mampu memaksa kembali gunung-gunung surgawi yang besar, mereka masih jauh dari teknik berharga yang mengubah dunia Vermilion Bird kuno.
Vermilion Bird kuno benar-benar eksistensi tak tertandingi yang bisa menyapu tanah di bawah langit. Itu adalah burung kuno peringkat surgawi yang memiliki kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Binatang buas kuno lainnya dan burung surgawi hanya bisa sujud dalam perbudakan di bawah kekuatannya. Sayangnya, warisannya tidak ada di wilayah Wastelen. Ada beberapa leluhur Little Red yang berharap untuk merekonstruksi teknik berharga Vermilion Bird kuno, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Kaisar Suci Klan Api juga merupakan eksistensi yang telah mencapai keilahian. Dia memiliki darah sebenarnya dari Vermilion Bird di dalam dirinya, jadi dia juga telah meneliti beberapa pengetahuan ini. Dia juga ingin menciptakan kembali kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Namun, sangat disayangkan bahwa leluhur Little Red dan Kaisar Suci gagal untuk berhasil. Namun, mereka tidak sepenuhnya gagal. Serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird diciptakan dari wawasan yang diperoleh dari beberapa generasi dewa. Ini adalah sesuatu yang mereka rekam dan tinggalkan. Ada desas-desus bahwa begitu mencapai tendangan 10 kali lipat Archaic Vermilion Bird, maka itu akan menciptakan kembali teknik berharga yang tak tertandingi yang membakar dewa dan iblis. Teknik 4 kali lipat dianggap ditinggalkan, tetapi itu tidak sepenuhnya sia-sia. Itu juga bisa digunakan, hanya saja persyaratannya terlalu berat. Itu membutuhkan fisik yang setara dengan Vermilion Bird kuno. Jika tidak, tubuh pengguna akan pecah segera setelah digunakan. Sebelum melukai orang lain, tubuh pengguna itu sendiri akan dihancurkan. Begitu Si Hao memahami semua ini, dia menjadi terdiam sesaat. Teknik ini terlalu tirani. Tidak heran itu dianggap sebagai rekor yang ditinggalkan. Berapa banyak orang yang bisa berhasil dalam hal ini? Makhluk dengan fisik seperti itu jelas tidak biasa dan akan memiliki warisan mereka sendiri. Tanpa banyak ragu, dia memasuki arena hitam untuk melakukan tantangan. Hanya karena orang lain tidak bisa menggunakannya bukan berarti dia juga tidak bisa. Dia bahkan mungkin bisa membuat rekor yang ditinggalkan ini bersinar cemerlang. Seekor burung merah berapi-api terbang dan menukik ke bawah. Burung surgawi besar dibangun dari simbol merah. Si Hao bergerak, dan pertempuran hebat terjadi. Daerah ini menjadi kacau. Semua jenis simbol yang menindas muncul, dan dunia ini sendiri sepertinya akan terbelah. Itu sangat menakutkan. Jelas bahwa orang yang meninggalkan teknik ini mengerti apa yang mereka lakukan. Hanya mereka yang cukup kuat yang akan naik ke atas panggung. Adapun mereka yang tidak cukup kuat, bagaimana mereka bisa menggunakan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird? Akibatnya, tes ini sangat menakutkan. Burung Vermilion yang dibangun dari cahaya warna-warni merah sangat kuat dan dapat dengan mudah membantai pemuda biasa. Bahkan makhluk berdarah murni tidak akan memiliki banyak kesempatan. Si Hao tidak menyembunyikan apapun karena dia ingin segera mengakhiri pertempuran ini. Pada akhirnya, dia bahkan menunjukkan kekuatan Kun Peng dan melepaskan 10 lorong surgawinya. Tempat ini tampak seperti diambang kehancuran. Seluruh arena hitam bergetar hebat. Kemudian, itu mulai retak, dan akhirnya, hancur berkeping-keping. Burung surgawi merah terbunuh, dan semua yang ada di sini lenyap. Si Hao menarik napas dalam-dalam, menyebabkan dadanya naik turun. Pertempuran ini telah membuatnya benar-benar kelelahan. Setelah dia membuat penampilan publik pertamanya, berapa kali dia harus bertarung dengan sangat serius dapat dihitung dengan satu tangan. Itu mudah untuk dibicarakan, tetapi pertempuran ini benar-benar tidak mudah baginya untuk dimenangkan. Benar-benar layak dikenal sebagai tantangan dewa kuno. Dia berkata. Terlepas dari apakah itu leluhur Little Red atau Kaisar Suci Negara Api, mereka semua adalah dewa. 4 pilar tebal menyala. Pilar yang seluruhnya berwarna merah terang menjulang di dalam arena yang hancur, tampak seolah-olah dapat menopang langit. Fluktuasi yang sangat mengejutkan dilepaskan dari mereka. Si Hao berjalan ke depan. Ini adalah serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird. Ada catatan yang diukir di setiap pilar. Mereka adalah jejak tirani, dan kekuatan surgawi yang mereka pancarkan dapat dirasakan dari jauh. Tekanannya begitu besar hingga hampir mencekik. Si Hao berhenti di depan pilar api pertama. Itu terbungkus api,
dan cahaya yang berapi-api melonjak kemana-mana. Seekor vermilion bird bergerak, menunjukkan sikap menerobos ke 9 langit. Itu bukan sosok yang tidak bergerak. Sayapnya terus bergerak, membawanya ke langit dan turun ke dunia bawah. Si Hao menenangkan pikirannya dan mulai menelitinya dengan cermat. Bakat alaminya dalam kultivasi sangat tinggi, dan tidak peduli apa yang dia pelajari, kecepatannya akan sangat cepat. Dia bisa menggunakan teknik berharga simbol biasa hanya dengan pandangan sekilas. Namun, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama dan mempelajarinya dengan cermat. Dia takut kehilangan apapun, jadi dia dengan sepenuh hati mencurahkan perhatiannya. Persis seperti itu, Si Hao berdiri di sana merenung sepanjang hari dan malam. Setelah itu, anggota tubuhnya perlahan diperpanjang. Lengannya seperti sepasang sayap, dan kakinya menginjak udara itu sendiri. Seluruh tubuhnya meletus dengan aura yang mendominasi. Dia melayang ke udara dan terus berevolusi. Dia menampilkan atribut archaik vermilion bird yang kejam dengan sangat detail, dan gelombang kekuatan yang mendominasi meletus. Kontrol vermilion bird kuno atas esensi api bisa membakar dewa dan iblis. Itu sangat ganas dan tirani. The Fourfold Barage bukanlah kemampuan Divine Dao api. Sebaliknya, itu sepenuhnya menunjukkan kekuatan dominan vermilion bird dengan mendorong daging dan simbol seseorang ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan seseorang seperti dia yang tubuhnya kuat tidak takut bahkan tubuh emas dari Heaven Mending Sek, tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara. Suara pipa terdengar terus-menerus, seperti kacang yang sedang digoreng. Seluruh tubuhnya bergetar. Setiap orang normal pasti sudah terbelah menjadi potongan-potongan kecil. Mereka akan dihancurkan sebelum teknik tirani ini bahkan digunakan. Setelah itu, Si Hao berjalan menuju pilar besar kedua. Setelah belajar di sana sebentar, suara nyanyian terdengar di seluruh area, cukup mengejutkannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat cahaya keemasan samar berkedip-kedip. Divine Manor, dia terkejut. Istana Kaisar Suci sebenarnya memiliki efek seperti ini. Bahkan setelah berkultivasi di sini selama beberapa bulan, hanya beberapa hari yang akan berlalu di dunia luar. Setelah memikirkannya, dia merasa inilah yang seharusnya terjadi. Bahkan istana dewa biasa memiliki efek ajaib, apalagi tempat yang lebih luar biasa ini. Akibatnya, Si Hao santai. Dia tidak lagi perlu khawatir kehilangan pertempuran besar yang menentukan. 4 pilar merah besar mengungkapkan teknik vermilion bird kuno. Pikiran Si Hao menenggelamkan dirinya sepenuhnya ke dalam keadaan pikiran yang intens. Kadang-kadang, dia akan berdiri selama beberapa hari dan malam, dan di lain waktu, dia tiba-tiba melompat ke udara dan terus membuka tubuhnya. Apa yang muncul adalah teknik yang kuat dan menindas yang mengeluarkan keagungan Dao yang menghancurkan surga. Itu hanya 4 serangan, namun mereka mewujudkan dan mengandung sejumlah besar simbol. Ini adalah hal-hal yang ditinggalkan oleh beberapa dewa, dan bahkan jika seseorang dapat mencapai tempat dia sekarang, mereka masih akan kesulitan untuk memahami semuanya. Ini tidak membuat Si Hao putus asa tetapi malah membuatnya semakin bersemangat. Sepertinya teknik ini mengukurnya untuk mengaktifkannya. Kekuatan tubuh yang diperlukan untuk mendukung teknik itu sama sekali bukan masalah baginya. Dia mengeluarkan beberapa artefak magis dan melemparkannya ke udara. Dia kemudian melonjak dan merentangkan anggota tubuhnya untuk bergerak gesit seperti vermilion bird. Seolah-olah dia bisa menjatuhkan bintang-bintang dari 9 langit. Suara pecah terdengar di udara. Itu terlalu berani dan kuat. Serangan 4 kali lipat archaik vermilion bird ganas dan tirani. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam api merah dan cahaya merah. Ketika dia bergegas keluar seperti itu, beberapa artefak berharga pecah dan meledak berkeping-keping. Mereka berubah menjadi abu di udara. Hanya tes awal yang sudah menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Setelah menganalisisnya selama beberapa bulan lagi, serangan 4 kali lipat maju ke puncaknya. Dia sudah benar-benar memahami misteri rumit di dalamnya. Persyaratan bagi mereka yang menggunakannya sangat tinggi. Si Hao telah memenuhi semua persyaratan. Tubuhnya tidak patah, dan fisiknya kokoh dan kuat, jadi dia tidak terluka sedikit pun saat menggunakan serangan 4 kali lipat archaik vermilion bird.
Teknik sombong seperti ini sangat cocok untuk pertempuran yang menentukan. Itu sengit dan menindas. Saat digunakan, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengguncang bintang-bintang di langit. Tak perlu dikatakan, Vermilion Bird kuno dari saat itu bisa melihat ke bawah ke 9 langit dan bumi. Itu bisa mencabut bintang dari langit dan mengalahkan matahari tanpa masalah. 4 prasasti batu muncul di hadapannya tanpa suara. Mereka gelap gulita dan mengalir dengan kilau gelap dan dingin. Ada beberapa karakter di atas yang menjelaskan bahwa mereka dapat digunakan untuk menguji apakah budidaya berhasil. Mata Si Hao jernih dan cerah. Ketika dia mengangkat tangannya, telapak tangan dan jari-jarinya berwarna merah cerah. Sebuah simbol muncul di tengah telapak tangannya saat dia dengan paksa menekan lengannya ke bawah. Tablet batu pertama hancur, yang kedua meledak, yang ketiga terbelah, dan yang keempat pecah sebelum akhirnya runtuh. Ini adalah fragmen bintang yang disempurnakan menjadi prasasti melalui teknik. Mereka padat dan hampir tidak bisa dihancurkan seperti pegunungan surgawi kuno, namun pada akhirnya, mereka benar-benar hancur dengan satu telapak tangan. Menurut apa yang tertulis, ini disiapkan untuk Vermilion Bird sejati untuk menguji hasil mereka. Tak perlu dikatakan, dia baru saja melewatinya dengan sempurna. Semuanya menghilang, dan bahkan 4 struktur batu diratakan. Tanda di atas memudar sebelum benar-benar menghilang. Beberapa hari kemudian, Huo Linger bangun. Seluruh keberadaannya tampak luar biasa. Kitab suci kekaisaran di atas kepalanya melemah sebelum terbang menjauh. Segera setelah itu menghilang menjadi gerimis cahaya. Banyak hukum alam muncul di benak Huo Linger. Dia jelas jauh berbeda sekarang. Bahkan matanya yang hidup tampak jauh lebih dalam sekarang, dan hanya setelah beberapa saat mereka kembali normal. Aula besar itu cukup besar, jadi kita harus terus maju. Mereka masih harus menjadi beberapa hal yang lebih baik. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Kaisar Api, meskipun peluang setiap orang berbeda, itu pasti tidak hanya sebanyak ini. Baiklah, mari kita lanjutkan ke depan. Saya berharap mendapatkan tulang asli Vermilion Bird dari ini, kata Si Hao. Ketika Huo Linger mendengar apa yang dia katakan, dia menatapnya. Klan mereka memiliki darah Vermilion Bird di dalam diri mereka, jadi ada hubungan yang mendalam antara mereka dan burung purba. Tubuhnya yang anggun berubah menjadi berbagai postur, dan rambutnya yang indah beterbangan. Tubuhnya yang tinggi dan memikat tidak memiliki noda sedikit pun, dan setelah mengalami pemahaman Dao, seluruh dirinya menjadi lebih halus dan dunia lain. Cahaya suci terpancar dari kulitnya yang putih bersih. Kabut menutupi aula utama dengan rapat. Garis-garis lampu warna-warni merah akan menari-nari saat keduanya melaju. Daerah yang mereka lewati semuanya sangat sunyi, dan hanya setelah waktu yang lama daerah yang cerah dan gemerlap muncul. Mereka bisa melihat cahaya terang bahkan dari jauh. Aula utama tidak lagi berkabut, dan sebaliknya terang dan berkobar dengan cahaya. Suara air bisa terdengar dari depan. Apa ini? Si Hao terkejut. Di depan, kabut telah menyebar, tetapi cahaya yang menyilaukan sulit diatasi. Itu datang dari 2 kolam, seolah-olah harta surgawi muncul di dunia ini. Huo Linger juga berteriak kaget, seolah-olah dia sedang melihat pemandangan paling mengejutkan di dunia. Dia mengepalkan tinjunya yang kecil, dan di wajahnya, kegembiraan yang ekstrim bisa terlihat. Dia melompat-lompat sambil terus memekik, benar-benar kehilangan penampilannya yang sungguh-sungguh dan bermartabat. Aku tidak menyangka kita bisa menemukan tempat ini. Ini adalah kolam kelahiran kembali, dan ini bukanlah sesuatu yang semua orang yang masuk akan beruntung bertemu. Ini adalah dasar dari kebesaran istana Kaisar Suci. Matanya menyala dengan gairah, seolah-olah dia telah menemukan perbendaharaan surgawi. Si Hao menemukan sebuah monumen, dan di atasnya ada tulisan, kolam kelahiran kembali. Mereka bergegas maju. Ada 2 kolam di depan mereka, diatur berdampingan. Mereka berdua sangat terang dengan cahaya emas dan merah menyala bersama-sama. Magma memenuhi interior, dan bahkan ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Hanya kata-kata, kolam kelahiran kembali, di monumen saja sudah cukup untuk menggerakkan hati Si Hao.
Setelah mendekat dan memeriksanya sedikit lagi, dia menjadi sangat terkejut. Setiap kolam panjangnya 1 zang dan penuh dengan magma merah. Ada teratai emas yang tumbuh di dalamnya yang melonjak dengan vitalitas. Tanaman ini tumbuh di dalam magma. Ada 10 atau lebih di dalam, mengisi kolam magma. Mereka tidak sebesar itu, tetapi mereka sangat brilian. Kelopaknya berwarna emas dan memancarkan aroma manis. Lebih jauh lagi, bagian paling unik dari tempat ini adalah bahwa sesekali, setetes cairan emas akan turun ke dalam cairan merah, membawa serta kilau emas samar. Substansi surgawi. Si Hao tergerak. Dia menyadari bahwa bagian paling unik dari kolam kelahiran kembali adalah cairan yang jatuh dari atas. Cairan emas itu agak familiar. Zat surgawi emas yang dimurnikan dari ikan yang juga memiliki aura ini, tetapi jauh dari kekuatan ini. Selain itu, lava merah bersama dengan tetesan emas samar yang turun dari udara menghasilkan aroma yang manis. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih murni daripada substansi surgawi yang dia peroleh sejauh ini. Tentu saja, di dalam 2 kolam yang penuh sesak ini, selain benda-benda ini, itu hanya magma. Cairan yang jatuh dari atas diencerkan. Cairan kelahiran kembali. Napas Huolinger menjadi tergesa-gesa saat dia menyatakan apa ini. Dia kemudian berbicara tentang asal-usulnya. Burung vermilion kuno telah muncul di wilayah Wastelen di masa lalu dan menciptakan istana sementara di sini. Itu telah mengalami kelahiran kembali di sini, dan dengan demikian menjadi tanah suci negara api. Ini juga dari mana substansi surgawi berasal. Semuanya diciptakan dari esensi yang ditinggalkan oleh burung vermilion kuno ketika mengalami kelahiran kembali, dan esensi ini dikenal sebagai cairan kelahiran kembali. Generasi berturut-turut dari klan api hanya mampu melambung ke kehebatan setelah masuk karena kolam api. Mereka mengalami kelahiran kembali di sini, membiarkan tubuh mereka mengalami transformasi yang tak terduga. Begitu mereka muncul dan berkultivasi lagi, mereka akan maju dengan pesat. Huolinger sudah mendapatkan kitab suci kekaisaran, dan sekarang, dia bahkan melihat cairan kelahiran kembali, jadi pikirannya bergetar. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka dia akan melakukan perjalanan di jalan yang sangat mulia di masa depan. Ini adalah jalan yang dilalui beberapa generasi kaisar api. Hati Si Hao juga cukup gelisah dengan ombak besar yang naik dan turun. Kali ini, keuntungannya benar-benar luar biasa. Dia tidak tahu transformasi seperti apa yang akan terjadi setelah ini. Cairan kelahiran kembali ini adalah yang paling suci dan tidak boleh terkontaminasi. Hanya setelah tubuh seseorang tanpa kotoran, seseorang dapat masuk. Selain itu, seseorang harus mengikuti upacara pengorbanan kuno untuk burung vermilion kuno, atau tidak akan ada perubahan apapun, Huolinger memperingatkan. Tanpa kotoran, bukankah kita perlu mandi kalau begitu? Setelah itu, kita masing-masing akan menjalani baptisan terpisah. Si Hao bertanya. Apa tatapan mencurigakan di matamu itu? Bagaimana kalau saya membantu Anda mencungkil mereka? Huolinger berbicara dengan keras. Dia sekali lagi memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Suara percikan air terdengar, seolah-olah sedang memainkan nada yang merdu. Suara-suara menyenangkan bergema di seluruh istana. Kabut-kabut menyebar, dan mata air bisa terlihat. Berdasarkan apa yang dikatakan Huolinger, untuk memasuki kolam kelahiran kembali, tubuh seseorang harus bebas dari kotoran, dan upacara pengorbanan kuno diperlukan. Kalau tidak, itu sama saja dengan tidak menghormati vermilion bird kuno, dan mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Ini adalah air yang sangat langka dan tidak tercemar yang pernah dimandikan oleh dewa di dalamnya. Itu bisa menghilangkan kotoran manusia dan menghilangkan kotoran apapun. Air tidak memiliki kekuatan suci dan hanya bisa digunakan untuk membersihkan diri baik secara internal maupun eksternal. Ini adalah cairan berharga yang dapat membasuh tubuh fisik dan bahkan mengobati penyakit. Jika seseorang menyebutnya harta yang benar-benar mengejutkan dunia, maka itu akan sedikit berlebihan, karena jauh lebih rendah daripada cairan suci. Namun, ini adalah jenis mata air spiritual terbaik untuk keduanya saat ini. Karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Huolinger dan Si Hao. Pergi ke sana. Huolinger mengusirnya,
tidak mengizinkannya datang. Segera setelah itu, suara Hualala bisa terdengar dari mata air. Huo Linger berdiri di dalam, membiarkan cairan percikan jatuh ke tubuhnya yang putih bersih dan bersinar. Rambutnya benar-benar basah kuyup karena menempel di dan punggungnya. Tetesan air mengalir di wajahnya melewati matanya yang cerah, memberinya penampilan yang sangat indah. Hei, gendut, apakah kamu sudah selesai? Jangan buang waktu terlalu banyak. Apakah Anda terjebak? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu? Suara malas Si Hao terdengar dari kejauhan. Kamu harus tinggal di tempat yang sejuk. Huo Linger menggertakkan giginya karena marah. Wajah putih bersihnya yang berkilau penuh dengan kengganan. Terakhir kali, dia sangat menderita dan diraba-raba seluruh tubuhnya, namun dia tidak punya cara untuk membalasnya. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi ke tempat yang dingin? Si Hao tercengang. Kamu. Jangan datang ke sini. Vena muncul di dahi Huo Linger. Dia hampir lupa betapa anehnya orang ini, bagaimana dia selalu memanfaatkan kesalahan kata-kata orang lain. Mata air yang jernih ini benar-benar tempat yang relatif lebih sejuk. Segera setelah itu, dia menyelesaikan mandinya. Dia melompat ke udara dan mendarat di dalam kolam kelahiran kembali dengan suara putong, menyebabkan magma terciprat tinggi ke udara. Jika itu adalah orang normal yang masuk, tubuh mereka pasti akan berubah menjadi abu bahkan tanpa tulang yang tersisa. Namun, setelah anggota klan api terbangun, itu tidak akan terjadi lagi. Ada darah sebenarnya dari Vermilion Bird di dalam dirinya, memungkinkan dia untuk mandi di dalam api dan dilahirkan kembali. Tubuh telanjangnya yang putih bersih sekarang terendam dalam magma merah kolam. Warna merah dan putih menghasilkan jumlah godaan yang tak terkatakan. Adegan yang unik membuatnya tampak sangat cantik. Untaian cahaya multiwarna mengalir melalui tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat, seolah-olah itu adalah aliran kecil dan bergerak cepat. Si Hao memasuki mata air spiritual untuk membilas tubuhnya. Airnya benar-benar istimewa, membuatnya merasa segar dan energik. Seolah-olah itu bisa membersihkan jiwanya, membiarkan seluruh tubuhnya rileks. Tubuhnya yang tinggi, ramping namun bugar bersinar dengan kilau berkilau. Seluruh kepalanya yang berambut panjang berserakan dan mengalir dengan cahaya gelap. Matanya tampak semakin jernih. Pada akhirnya, dia bangkit dan berkata, "Jangan mengintipku, kita sudah lama genap." Jauh di sana, Huo Linger, yang berada di dalam cairan magma, merasakan begitu banyak kebencian hingga akar giginya menjadi mati rasa. Kata-kata macam apa itu? Hampir seolah-olah dia adalah orang cabul. Dia benar-benar tidak memiliki pukulan yang bagus. Si Hao berjalan di udara, dan dengan suara putong, dia mendarat di Pond of Rebirth lainnya. Sejumlah besar lava menyembur keluar, dan sebagian jatuh ke tubuh Huo Linger. Ini menghasilkan suara menjerit. Ketika dia memercikkan cairan, dia sekali lagi mengingat pelukan penuh gairah ketika lava mendarat di tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah ulat merayap melalui dirinya. Cepat dan lakukan upacara kuno. Lakukan pengorbanan itu, kata Si Hao. Mustahil bagi mereka untuk mempersembahkan apapun, tetapi dari penjelasan Huo Linger, pengorbanan yang sebenarnya adalah doa yang mereka buat terhadap burung vermilion kuno. Efeknya benar-benar tidak biasa. Kedua kolam segera mulai berkilau dengan cahaya. Kekuatan hidup yang menakjubkan muncul dari lava merah, dan aromanya menjadi lebih kuat. Sementara itu, teratai emas yang memenuhi kolam tampaknya semuanya mekar, bahkan beberapa kuncup bunga muncul. Tetesan cairan emas mengalir keluar, menghasilkan aroma memabukkan yang hampir tak tertahankan. Si Hao merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya rileks dan mengembang. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan erangan, ini terlalu nyaman. Di sisi lain, Huo Linger mengalami hal yang sama. Erangan halus terdengar, menghasilkan bujukan yang benar-benar unik. "Hei, apakah kamu mencoba merayuku?" Si Hao bertanya. "Diam." Huo Linger adalah putri cantik dan memikat dari negara api, jadi dia sangat memperhatikan sikapnya. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini, karena dia benar-benar sangat marah. Tiba-tiba, suara ketiga terdengar.
Itu bukan salah satu yang secara alami menjadi milik tempat ini, dan di istana yang luas dan luas ini, itu sangat tidak biasa. Wow, kalian berdua seperti pasangan yang sudah menikah. Itu membuat bahkan makhluk abadi cemburu. Suara ini terlalu mendadak. Si Hao sedikit lebih baik, tetapi Huolinger segera menenggelamkan dirinya ke dalam kolam. Dia benar-benar malu dan kesal. Jika dia dilihat oleh orang lain, seberapa besar skandal ini. Terlebih lagi, cara berbicara itu terlalu tidak menyenangkan. Dia melihat kemana-mana untuk melihat dengan tepat siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Begitu banyak cairan berharga, milikku, milikku, semua milikku. Akhirnya, Huolinger menemukan sumber suara itu. Hanya dari cara berbicara, dia bisa menduga bahwa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan anak iblis. Batu bodoh, kamu berani membuatku takut. Huolinger yang marah merasa terhina. Apakah kamu ketahuan melakukan sesuatu? Mengapa Anda begitu malu? Ini bahkan bukan masalah besar. Kalian berdua harus melanjutkan. Saya tidak melihat apa-apa. Anggap saja aku tidak ada. Sebuah batu kecil emas samar berbicara dengan angkuh dari rambut si Hao. Itu justru batu pemogokan surgawi. Beberapa tahun yang lalu, ia memakan terlalu banyak hal, seperti lumpur surgawi dari mata air abadi dan bumi purba dari sarang Kunpeng. Ini semua adalah harta surgawi yang langka. Setelah memakan hal-hal itu tidak mencernanya. Hanya setelah pertempuran Laut Utara berakhir, ia mulai mencerna harta karun itu, dan sebagai hasilnya, ia tenggelam dalam keadaan tertidur. Dan hari ini, tiba-tiba terbangun dengan semangat yang luar biasa. Batu aneh itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu sekarang lebih ajaib, dan benar-benar dapat dianggap sebagai harta yang menakjubkan. Jika orang-orang kudus dari zaman kuno melihatnya, semua mata mereka akan memerah karena keserakahan. Saat Huolinger mendengarkan kata-katanya, dia merasa malu dan marah. Ini benar-benar merupakan contoh lingkungan yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda. Sementara di sisi anak nakal itu, bahkan batu itu pantas mendapat pukulan yang bagus. Hei, tidak perlu malu. Bukankah kalian berdua baru saja kehilangan keberanian untuk melewati langkah terakhir itu? Aku akan mengawasi dari samping. Benar-benar tidak jelas apakah itu berbicara kepada si Hao atau Huolinger. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan membiarkan Anda merasakan formasi Kaisar Suci. Huolinger mengancam. Setelah itu, dia merasa sulit untuk mengatakannya lagi, karena gelombang aura yang kuat memenuhi udara. Kolam kelahiran kembali mendidih, dan magma dengan garis-garis emas samar mengelilinginya. Itu terus menggumpal sampai kepompong besar terbentuk. Segera setelah itu, tidak hanya tubuh telanjang putih bersihnya yang dikelilingi, tetapi bahkan kepala dan rambutnya yang indah juga. Itu hampir seolah-olah dia benar-benar terisolasi dari seluruh dunia. Teratai emas mekar satu demi satu. Segera setelah itu, mereka layu dan berubah menjadi bintik cahaya surgawi, memasuki kepompong. Aiya, cairan magmaku. Batu menyerang surgawi berteriak dengan sedih. Rasanya seolah-olah esensi kolam menghilang dan diserap oleh kepompong besar. Tanpa ragu, Huolinger sedang mengalami perubahan besar. Dia mengalami kelahiran kembali yang lain. Mata si Hao menjadi berapi-api saat dia melihat, tetapi dia menjadi tenang segera setelah dia memahami kekuatan misterius magma. Itu berisi esensi abadi yang tertinggal setelah kelahiran kembali Vermilion Bird, yang meresap ke dalam magma. Dalam waktu sepersekian detik, kejadian aneh juga terjadi di tempat dia berada. Cairan merah itu melonjak dan dengan cepat mengelilinginya. Garis-garis cahaya warna-warni merah meringkuk di sekelilingnya seolah-olah naga merah menari-nari. Aiya, cairan suciku. Batu pemogokan surgawi berteriak dengan sedih. Ia tidak lagi berani berdiam diri dan melompat turun dari rambut si Hao ke dalam kolam untuk meminum lahar. Tiba-tiba, kekuatan penyerapan tubuh si Hao tampaknya menjadi lebih besar. Dia seperti lubang tanpa dasar karena semua cairan berharga menyerbu ke arahnya. Raksasa, bagaimana Anda mencuri lebih dari saya? Batu pemogokan surgawi menjerit. Daging si Hao tidak rusak, seolah-olah dia kokoh seperti baja emas.
Mereka bergema bersama, seolah-olah dia menjadi satu kesatuan dengan kolam kelahiran kembali. Esensi tak berujung semua memasuki tubuhnya, dan jelas bahwa kepompong besar akan segera terbentuk. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Dadanya menyala dan meletus dengan energi yang mengguncang dunia. Batu pemogokan surgawi begitu terkejut sehingga mulai menjerit. Itu langsung melarikan diri, menembak keluar dari Pool of Rebirth. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni merah yang membentuk kepompong hancur. Cahaya mengalir keluar seperti aliran ke dadanya tanpa henti. Pada saat ini, teratai emas di dalam kolam mulai terus mekar dan layu, membentuk aliran emas kecil. Mereka mengalir ke dadanya dan larut menjadi bintik-bintik cahaya untuk menyehatkan tubuhnya. Astaga, ini seperti dewa surgawi yang turun ke dunia ini. Batu pemogokan surgawi mengalami stres pasca trauma. Itu telah mengikuti Si Hao selama bertahun-tahun, jadi secara alami tahu apa itu. Pada saat ini, masih ada ketakutan yang tersisa di benaknya, karena bahkan batu itu hampir tersedot. Seluruh kolam mendidih, dan semua jenis magma nirwana melonjak. Semuanya tersedot ke dada Si Hao, membentuk matahari kecil. Pikiran Si Hao terus berfluktuasi. Dia hampir kehilangan kendali diri dan meraung ke arah langit. Dia telah berharap selama bertahun-tahun untuk tulang makhluk tertinggi untuk tumbuh kembali, dan sekarang, sebenarnya ada harapan untuk itu muncul kembali. Kali ini, kemungkinan besar tidak hanya pulih sedikit. Dadanya terasa agak gatal, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menggeliat. Dia telah mengalami kesulitan dan kemalangan lagi dan lagi sejak kelahirannya, dan itu semua karena tulang makhluk tertinggi. Itu dicungkil dan dicuri oleh orang lain, membuat semua orang yang dekat dengannya berhamburan. Dia telah ditinggalkan hanya dengan darah dan air mata. Pada saat ini, dadanya benar-benar berkilau. Matahari kecil yang terik muncul di lokasi itu, dan esensi darah berputar-putar di dalamnya. Sebuah tulang secara bertahap terbentuk. Itu tidak seperti beberapa kali terakhir di mana hanya garis besar yang terbentuk dan bukan hal yang sebenarnya. Kali ini, itu benar-benar berbeda. Ini adalah tempat kelahiran kembali, dengan magma yang tertinggal sejak Vermilion Bird kuno mengalami kelahiran kembali. Zat ini secara ajaib telah diawetkan sampai hari ini tanpa esensinya memudar dengan berlalunya waktu. Pada saat ini, tubuhnya dengan panik melahap semuanya. Semuanya terkonsentrasi ke dadanya, memasuki matahari emas kecil itu sebagai makanan. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti jantung dan paru-parunya terkoyak, dan rasa sakitnya merembes ke tulangnya. Tubuh Si Hao terasa lemah. Pada saat yang sama, suara pipa terdengar di sekujur tubuhnya, dan pancaran cahaya menyilaukan menyinari seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, suara Hong terdengar. Seolah-olah dia terbakar dengan api. Daging, organ dalam, dan tulangnya semuanya memancarkan cahaya warna-warni. Semua keilahian di dalam mereka ditarik keluar dan dikirim ke tulang di dadanya. Kolam kelahiran kembali bergetar. Cahaya warna-warni merah tua mengalir ke tubuhnya seperti air pasang, terus-menerus mengisinya kembali. Ini adalah jenis perampokan, serta transformasi mengamuk. Di dalam tubuh Si Hao, darah makhluk tertinggi yang sangat kuat dan kaya dihidupkan kembali, dan terus merekonstruksi tulangnya. Matahari kecil muncul, dan saat terus mengembun, sepotong tulang putih berkilau muncul. Tulangnya tidak begitu besar, karena belum sepenuhnya matang. Itu hanya seukuran segmen jari, namun itu mengeluarkan kekuatan yang terasa seperti bisa mengalahkan segalanya. Itu berkilau dan tembus pandang. Sinar cahaya yang menakutkan keluar darinya, dan di sekitar-sekitarnya, cakram emas surgawi muncul, membentuk matahari yang terik. Bagian yang paling menakutkan adalah ada simbol yang berkedip-kedip di permukaannya. Kemudian, seorang individu kecil yang berkobar muncul yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi. Film pun berakhir.